Vietnam bakal tampil berbeda dan radikal. Nova Arianto pastikan timnas Indonesia sudah siap apapun itu. Ini penyebab Maarten Paes tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah sangarnya timnas Indonesia di zaman Soeharto mampu kalahkan juara Piala Dunia, timnas Thailand dan Vietnam bukan levelnya. Resmi 28 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam, Hernando Ari ditinggal, 3 pemain belum sumpah WNI. Resmi 28 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam, Hernando Ari ditinggal, 3 pemain belum sumpah WNI, siap bikin Vietnam menangis di jalanan. PSSI resmi mengumumkan 28 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Melalui laman resmi PSSI, timnas Indonesia mengumumkan 28 nama yang dipanggil untuk 2 kali lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan skuad Piala Asia 2023 lalu. Di pos penjaga gawang, Muhammad Adi Satrio kembali dipanggil untuk menggantikan Hernando Ari yang masih cedera. Ia akan bersaing dengan Muhammad Riyandi dan Nadeo Argawinata. Sementara itu ada 4 pemain yang mendapat panggilan timnas Indonesia untuk pertama kali, yakni Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Daftar 28 pemain timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper 1. Nadeo Argawinata 2. Muhammad Riyandi 3. Adi Satrio. Belakang 4. Nathan Chu Aon 5. Elkan Bagot 6. Jordi Amat 7. Sandy Walsh 8. Rizky Ridho 9. Edo Febriansah 10. Asnawi Mangkualam 11. Wahyu Prasetyo 12. Yakob Sayuri 13. Yance Sayuri 14. Justin Hubner 15. Pratama Arhan. Tengah 16. Tom Haye 17. Jay Itzes 18. Marcelino Ferdinand 19. Ricky Kambuaya 20. Mark Klok 21. Ivar Jenner depan 22. Ragnar Oratmangoen 23. Rafael Struijk 24. Witan Sulaman 25. Egy Maulana 26. Dimas Derajat 27. Ramadan Sananta 28. Hoki Caraka. Kisah sangarnya timnas Indonesia di zaman Soeharto mampu kalahkan juara Piala Dunia, timnas Thailand dan Vietnam bukan levelnya. Kisah sangarnya timnas Indonesia di zaman Soeharto mampu kalahkan juara Piala Dunia. Sebab di masa itu tim merah putih sempat dianggap sebagai macan Asia. Sejauh ini dunia sepak bola di era presiden kedua Indonesia itu dapat dibilang masih menjadi yang terbaik. Pada masa itu pemerintah dan PSSI meluncurkan kompetisi bernama Galatama yang sukses membangkitkan gairah masyarakat dengan sepak bola pada 1975. Di era Soeharto, timnas Indonesia tampil sangat garang di level Asia Tenggara. Tercatat skuad Garuda pernah meraih medali emas SEA Games sebanyak 2 kali, yakni pada edisi 1987 dan juga 1991. Menjadi tim yang paling superior di Asia Tenggara, membuat banyak klub Eropa maupun negara lain berminat untuk melakukan uji coba.
Mulai dari Ajax, Amsterdam, Arsenal, timnas Brasil yang masih diperkuat Pele, hingga timnas Uruguay pun pernah dilawan. Di antara semua pertandingan akbar yang dijalani, laga menghadapi Uruguay pada 1974 menjadi yang paling luar biasa. Bagaimana tidak, di laga itu Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 atas Uruguay yang memiliki 2 titel Piala Dunia. Tim-tim sekelas Thailand maupun Vietnam yang saat ini kerap menyusahkan pun bukan tandingan Indonesia di masa itu. Yang ditunggu-tunggu tak jadi tampil. Ini penyebab Maarten Paes tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini mengagetkan banyak pihak, mengingat 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi seperti Maarten Paes justru dipanggil Shin Tae-yong. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Nathan Chua-on, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Lantas kenapa Maarten Paes tidak dimasukkan ke dalam daftar 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Vietnam? Jika berdasarkan masalah yang pernah dibahas medio bulan lalu, Maarten Paes masih terkendala persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di artikel itu tertulis, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior. Dalam pertandingan resmi, sang pesepak bola juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, serta tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Meski begitu, bukan berarti Maarten Paes tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Masih ada celah bagi tim legal PSSI untuk meloloskan Maarten Paes berseragam merah timnas Indonesia. Ditunggu saja kabar baiknya, sabar ya guys. Vietnam bakal tampil berbeda dan radikal. Nova Arianto pastikan timnas Indonesia sudah siap apapun itu. Tim nasional Vietnam berpotensi tampil berbeda saat melawan timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto pun memastikan timnas Indonesia sudah mewaspadai hal tersebut dan telah menyiapkan diri. Nova membeberkan ada peluang The Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam akan memiliki tambahan personil yang sebelumnya absen di Piala Asia 2023. Jelas itu menjadi kabar buruk untuk Garuda. Alih-alih percaya diri menatap laga kontra Vietnam yang terdekat, Nova justru mengatakan timnas Indonesia mewaspadai kekuatan lawannya. Itu karena kedalaman skuad The Golden Star Warriors yang kemungkinan akan dihuni pemain-pemain baru yang sebelumnya absen di Piala Asia 2023. Pastinya Vietnam tetap menjadi lawan yang perlu diwaspadai karena kita mendengar ada beberapa pemain yang tidak tampil di Piala Asia akan hadir besok di Jakarta, kata Nova. Kendati begitu, staf kepelatihan akan melakukan persiapan yang lebih matang lagi untuk menghadapi Vietnam. Itu semua demi meraih hasil manis saat bermain di hadapan publik tanah air.